Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicaksana Andi Kuncoro, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Sarjana Terapan Manajemen Administrasi Logistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rantai pasok, yakni tentang mekanisme rantai pasok logistik. Video ini akan menjelaskan tentang pendistribusian bantuan program Keluarga Harapan Desa Pucang Miliran. Untuk kejelasan dari proses mekanisme itu sendiri, saksikan video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Ida Wirarni selaku Ketua Program Keluarga Harapan di Desa Pucang Miliran. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu saat ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai bantuan dari program Keluarga Harapan itu sendiri. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang akan Ibu jelaskan tentang program Keluarga Harapan ini. Yang pertama, berapa lama Ibu menjabat sebagai ketua dalam program Keluarga Harapan ini? Saya menjabat sebagai ketua PKH kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian jenis bantuan apa yang Ibu bersama tim Ibu distribusikan kepada masyarakat? Pada mulanya tahap awal itu bantuan itu berupa tunai uang yang bisa dicairkan selama 1 tahun, bisa diambil 4 kali. Dan tahap yang kedua berupa sembako yang berwujud beras, telur, jeruk, atau kacang hijau. Selanjutnya, dalam pendistribusian barang tersebut atau bantuan tersebut, kendala apa yang Ibu bersama tim Ibu itu rasakan, kendala dalam pendistribusian bantuan ini? Kendala pertama kali saat penyaluran di itu sinyal EDC-nya itu kan setiap penyaluran harus menggesek ATM. Oh iya Bu. Itu kalau sinyalnya jelek itu bisa mempengaruhi jumlah atau mempengaruhi gesekan di ATM. Kendala yang kedua itu barangnya itu jadwal pengirimannya kurang tepat waktu. Jadi jadwal dari pengiriman barang itu sendiri itu tidak sesuai dengan jadwal yang ada, tapi selalu kadang mundur 1 hari, 2 hari, atau pokoknya tidak tetap gitu ya. Kemudian pada dasarnya ya Bu, bantuan yang diberikan ini itu sistemnya bagaimana ya Bu? Sistemnya itu memakai kartu yang disebut himbara atau kartu sakti dari Bank BNI. Itu khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi kita setiap mengambil bantuan harus menggunakan ATM itu. Bila ATM itu hilang, maka tidak bisa diganti. Dari bank bisa diganti, tapi kadang saldo tidak akan masuk. Jadi bantuan ini itu dari pemerintah sendiri mengeluarkan kartu, namanya kartu sakti itu tadi ya Bu ya. Kemudian dari kartu tersebut nanti ada proses penggesekan untuk mendapatkan bantuannya itu. Jadi setiap bulan itu ditransfer saldo di ATM Himbara. Oh, jadi setiap bulan akan ditransfer saldo ke ATM Himbara itu sendiri. Untuk selanjutnya ya Bu, dalam mekanisme pendistribusian bantuan itu sendiri, coba Ibu jelaskan bagaimana mekanisme dari awal bantuan ini didapat dari supplier, kemudian sampai ke masyarakat, ke tangan konsumen dari peserta PKH itu sendiri, itu bagaimana itu? Coba Ibu jelaskan. Ini program ini kan bekerja sama dengan CV Azam. Kalau mau pesan dulu itu kan harus mengisi formulir pemesanan barang dulu. Setelah mengisi formulir pemesanan,
kita menunggu barang itu datang kurang lebih 1, 2, sampai 3 hari. Setelah barang sampai di e-warung, nanti tim dari e-warung mengecek barang apakah sudah benar dengan sejumlah barang yang sudah kita pesan. Terus tahap selanjutnya tim dari e-warung itu mengemas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dan selanjutnya lagi mulai penyaluran kepada masyarakat yang berupa beras, telur, jeruk atau kacang hijau, itu tergantung dari distributornya. Kemudian setelah barang itu tadi di packing ya Bu oleh tim e-warung itu sendiri, mekanisme untuk sampai ke konsumennya itu gimana Bu? Setelah barang itu packing itu gimana? Itu nanti kita akan membuat jadwal pengambilannya agar tidak terjadi itu ya, Kerumunan. Kita jadwal dari kelompok 1 sampai 8 itu dikasih jarak waktu, dan nanti setiap anggota akan itu mendapatkan bantuan yang sudah disiapkan para tim e-warung tadi. Untuk bantuannya sendiri itu meliputi apa aja ya Bu tadi Bu? Tadi beras, telur, sama jeruk atau kacang hijau. Itu jumlah dari barang tersebut berapa Bu? Beras berapa kilo? Ya. Terus Kalau dulunya itu berasnya 10 kilo sama telur 7 butir. Terus naik lagi beras 9 kilo, terus telurnya 10 butir. Kemudian naik lagi berasnya 15 kilo, tambah telurnya 15 kilo, dan jeruknya 5 biji. Dan berubah lagi, jeruknya diganti kacang hijau setengah kilo. Itu tergantung distributornya mau mengirim apa gitu. jadi bantuan itu tadi tentang barang-barangnya itu sesuai dengan distributor yang ngirim barang tersebut. Proses selanjutnya, masyarakat yang akan mengambil bantuan itu harus datang ke e-warung membawa KTP sebagai tanda bukti mau mengambil barang di e-warung. Dan sebelumnya mengambil barang itu harus mengisi data, mengisi tanda tangan di formulir untuk laporan di kabupaten bahwa bantuan sudah tersalurkan kepada masyarakat. Tapi di masa COVID ini kita juga harus mentaati protokol kesehatan ya, yang harus memakai masker, juga menyediakan alat cuci tangan, dan juga itu harus menggunakan masker dan tidak boleh berkerumunan. Oh iya Bu, tadi Ibu menyebut e-warung. Kalau boleh tahu e-warung itu apa ya Bu? E-warung itu sebuah tempat yang dijadikan untuk menampung bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Harus ada tempat yang khusus untuk itu menampung bantuan, karena kan di bantuan ini tidak menggunakan fasilitas dari kelurahan. Jadi harus memakai fasilitas di luar kelurahan. Jadi per desa, per kelurahan itu harus mempunyai satu e-warung yang bisa untuk menampung bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat. Jadi kalau kita bisa ambil dari apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Ida tadi, mekanisme dari proses pendistribusian bantuan PKH ini itu yang pertama itu tadi e-warung itu sendiri bekerja sama dengan CV Azam. Yang kedua mengisi formulir pemesanan dari CV Azam itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu menunggu ACC dan pengiriman barang.
Yang keempat, setelah barang itu dikirim atau sampai di e-warung akan diadakan yang namanya pengecekan kembali jumlah barang yang sesuai pesanan itu sendiri. Yang kelima, setelah barang sampai dan dicek sudah benar, tim dari Ibu Ida sendiri akan melakukan packaging dari bantuan tersebut. Yang keenam, setelah semua selesai, keesokan harinya peserta dari PK itu sendiri datang ke e-warung dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengambil bantuan itu sendiri. Jadi itu tadi mekanisme dari pendistribusian bantuan program Keluarga Harapan Desa Pucang Miliran. Yang selanjutnya yang saya akan tanyakan yaitu di masa COVID ini ya Bu, di masa pandemi saat ini bagaimana dampak dari COVID ini terhadap program Keluarga Harapan itu sendiri Bu? Kalau menurut saya ini sangat membantu sekali ya, bantuan dari pemerintah ini. Dan di masa COVID ini tidak ada kendala dalam pengambilan karena di e-warung tim kami membuat salah satu ketua dari per anggota. Jadi kalau mau mengambil bantuan bisa diwakilkan lewat ketua anggota, bisa diwakilkan 1-4 orang. Dan setiap anggota itu bisa anggotanya itu kurang lebih 20 orang. Di PKH ini anggotanya dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Jadi dalam masa pandemi saat ini program Keluarga Harapan di Desa Pucang Miliran ini tidak mengalami kendala apapun dan alhamdulillahnya lancar ya Bu dalam segi pendistribusiannya. Kemudian yang terakhir ya Bu, yang akan saya tanyakan itu harapan untuk masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah dari adanya program bantuan program Keluarga Harapan ini itu gimana Ibu? Harapan saya khususnya masyarakat ya, Iya Bu. itu sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuannya dan semoga bantuan ini bisa berjalan dengan lancar karena ini sangat membantu sekali di masa pandemi COVID seperti ini. Dan harapannya semoga bantuan ini bisa berjalan lancar sehingga bisa mengedepankan rakyat miskin agar rakyatnya menjadi makmur dan tidak kekurangan bahan makanan. Itu tadi harapan dari Ibu Ida selaku Ketua Program Keluarga Harapan Desa Pucang Miliran yang mengharap bahwa bantuan ini itu sangat membantu bagi masyarakat kecil. Kemudian dari segi distribusi untuk mendapatkan barang juga alhamdulillah sangat baik ya Bu, dan juga dekat dari supplier juga, jadi mudah mendapatkan barang. Itu tadi adalah hasil wawancara saya dengan Ibu Ida selaku ketua dari program Keluarga Harapan Pucang Miliran. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Ya, semoga ilmu yang Ibu bagi kepada kami sebagai mahasiswa ini bisa menjadi ilmu juga bagi kami dalam melakukan nanti kegiatan kemanusiaan di kampus. Terima kasih Bu sekali lagi. Dapat kita ketahui bahwa rantai pasok adalah sebuah sistem terkoordinasi dari organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, serta sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam pemindahan barang baik fisik maupun virtual yang bersama-sama dari proses pemasok sampai ke tangan pembeli atau pelanggan. Setelah kita mengetahui mekanisme dan alur dari pendistribusian bantuan atau program Keluarga Harapan ini, kita dapat tahu bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil dalam kegiatan kemanusiaan atau dalam pendistribusian kegiatan kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.